Bismillahirrahmanirrahim. At-tarhibu adapun ancaman min sabqil imam dari orang-orang yang mendahului imam. Qala telah berkata, qala telah bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ama yakhsha, apakah tidak takut ahadukum salah satu di antara kalian idza rafa'a ketika mengangkat ra'sahu kepalanya qoblal imami sebelum imam, ayu hawila, takut apa? Ini apa namanya? Ngulangi sedikit ya. Ayu hawila, takut akan merubah Allahu Allah ra'sahu pada kepalanya ra'sa himarin sebagaimana kepala himar. Tuh. Ya, kepala himar. Apakah mereka enggak takut? Himar itu keledai, Pak. Apakah orang-orang yang mendahului imam itu enggak takut kalau kepalanya dirubah jadi keledai? Ini ada satu kisah. Suatu saat, ini kisah nyata, Sufyan Ats-Tsauri, seorang ahli sufi, ya, Sufyan Ats-Tsauri, seorang ahli sufi berangkat haji, ya, berangkat haji berbarengan dengan beberapa kaum yang berangkat haji di waktu musim haji. Ketika di Mekah, di Masjidil Haram, dia melihat seorang pemuda. Seorang pemuda itu baca sholawat saja. Ketika dia tawaf, yang dibaca sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Putaran pertama begitu, putaran kedua begitu lagi, sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Setelah tawaf, sholat tawaf 2 rakaat. Nah, ketika setelah selesai sholat 2 rakaat, harusnya ada doa khusus juga. Ini pun pemuda doanya cuma sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Terus sa'i pun demikian. Harusnya hendaknya sunnahnya itu kan kalau kita sa'i, ketika dari sofa kita menuju sofa, maka ada satu doa, ya, inna sofa wal marwata min sya'airillah, dan seterusnya. Ketika mau turun ke Marwah, berjalan dari sofa ke Marwah, ada doa juga. Faman hajjal baita aw i'tamara, dan seterusnya. Itu terus saja. Tetapi ini pemuda atau melewatin pilar hijau, itu pun harusnya doa Rabbil fir warham wa'fu wa takarram wa tajawaz amma ta'lamu innaka ta'lamu ma la na'lamu innaka antallahu al-azu al-akram. Tetapi pemuda ini sholawat doang, sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Dan ini diperhatikan oleh Imam atau Syekh Sufyan Ats-Tsauri ini. Ketika dia wukuf pun sama, sholawat terus dikenceng-kencengin, sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Di Musdalifah pun demikian, ketika melempar jumrah pun demikian. Ya Allah, ini Sufyan Ats-Tsauri heran lihat pemuda ini. Langsung didekati, wahai anak muda, ya Tuhan, apakah kamu nggak hafal? Apakah kamu
nggak tahu di satu-satu tempat itu ada doa-doa yang khusus. Di makom Ibrahim, di Hijr Ismail, ketika menghadap Ka'bah segala macam masuk masjid itu doanya kan ada masing-masing. Anak muda, kenapa kamu tuh doanya cuma sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, kagak ganti-ganti. Bahkan ketika saya lihat di wukuf juga sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Langsung anak muda ini nangis. Ya. Iya, saya mohon maaf, bukannya saya nggak tahu. Saya tahu ada tempat mustajab di Multazam. Di Multazam doanya begini, saya tahu. Ketika tawaf juga begitu, saya tahu doanya begini. Ketika di waktu wukuf juga doanya saya tahu. Lah terus kenapa kamu gak amalin tuh doa? Kenapa sallallahu ala Muhammad aja? Dia jawab gini loh, sebenarnya kemarin tuh saya berangkat haji ke sini, ya. Itu saya bareng sama bapak saya. Kalau di sini mah, ini anak muda ini kebetulan hajinya jalan, Pak. Karena mungkin dekat. Ya, dekat dengan Mekah. Entah dari Yaman, entah dari mana, pokoknya dekat lah, bisa dijangkau dengan jalan kaki. Kalau di sini mungkin ya di Subang atau di mana itu masjidnya, ya kan? Tapi dulu kan nggak ada orang yang miskin kan jalan, ya kan? Orang haji, orang-orang daerah Arab itu ya jalan. Bagi yang punya kendaraan kayak onta ya naik onta, yang punya keledai naik keledai. Tapi karena ini anak muda termasuk orang nggak punya, jalan sama bapaknya. Gini loh saya, ketika aku berjalan, ya sebenarnya saya sama bapak saya berjalan untuk menunaikan ibadah haji. Di tengah jalan bapak saya sakit, kemudian bapak saya meninggal, ya. Ketika itu saya bikin tenda-tendaan gitu, terus saya tutupin kepalanya, Kemudian suatu saat saya pengen melihat wajah terakhir bapak, ya, sebelum saya kuburkan. Maka ketika aku buka wajahnya bapak, saya buka, saya kaget, ternyata kepala bapak saya itu udah berubah menjadi khimar, gitu, keledai gitu. Saya tutup lagi, saya ketakutan, ya Allah, saya malu nanti gimana apa kata rombongan yang lain, maka saya tutupin aja. Saya nangis semalaman, ya, tiba-tiba ada orang berjubah datang, menutupin wajahnya, gitu. Ketika itu setelah datang, maka entah bagaimana, ya, itu orang yang berjubah tadi datang. Setelah kedatangan itu, maka wajah bapak itu berubah lagi menjadi manusia, gitu. Kemudian aku tanya kepada orang yang berjubah itu, ya, seketika itu aku kaget. Ternyata aku tanya orang yang berjubah itu, beliau menjawab, siapa engkau wahai Tuhan? Apa jawabannya? Aku Muhammad Rasulullah. Saya kaget, aku nangis, ya.
Aku nangis. Kenapa saya terharu? Rasulullah datang untuk menemui bapak, ya, dan mendoakan kepala bapak berubah menjadi manusia lagi, ya. Nah, saya tanya, wahai Rasulullah, bapak itu punya amalan apa? Bapak itu kenapa kok kepalanya berubah menjadi khimar? Kanjeng Nabi, apa kata Rasulullah? Ketahuilah wahai anak muda, bapakmu itu dulu pemain riba. Pemain riba, pemakan riba, yang menjalani riba, sehingga Allah marah, kepalanya dirubah menjadi khimar. Cuma aku datang ini, saya ingat, karena dia tiap malam dia tidak tidur. Bapakmu itu tidak tidur sebelum membaca sholawat kepadaku 100 kali. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu 100 kali barulah bapakmu tidur. Itu langsung ini Rasulullah pergi, ya. Sejak saat itu saya ngomong ke Sauri, aku enggak membaca doa apa-apa. Saya kan pengennya selamat saja, ya. Bahwasanya fadilah, keutamaan baca sholawat itu besar. Yang penting kan kita selamat aja tuh. Saya nggak usah minta apa-apa. Yang penting aku membaca sholawat aja kepada Rasulullah. Maka saya Sauri pun merangkul anak muda ini. Ya, ini hanya untuk jenengan. Ayolah kita sama-sama mendawamkan baca sholawat sebanyak-banyaknya, ya. Sholawat yang pendek juga, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Yang agak panjang ya tambahi keluarga Nabi, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Atau agak panjang lagi, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Atau panjang lagi, Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala Sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bil qad wa tanfariju bil qurabu wa tughda bil abaij wa tunalu bil raqib wa husnul khawatim wa istasqal ghamamu bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lam'atin wa nafasin ba'dadi kulli ma'lumillah ya arhamar rahimin. Sok silahkan itu membaca doa. Ini pemain riba aja Allah marah, murka, sehingga kepalanya dirubah menjadi kepala keledai atau khimar. Berkah bapak ini suka membaca sholawat sebelum tidur 100 kali, maka bapak ini mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kayaknya termasuk ini juga ini ancaman bagi orang yang mendahului imam. Apakah mereka nggak takut nih kalau wajah mereka dirubah menjadi, kepala mereka dirubah menjadi kepala khimar, gitu, ya kan? Ini artinya kalau sholat jangan sampai mendahului imam, ya. Gini loh Pak, sholat itu imam takbir Allahu Akbar, kita juga Allahu Akbar. Ketika imam rukuk, kita juga beriringan, jangan balap, ya. Allahu Akbar, Allah, ngiringin, jangan balap-balapan. Imam kalah nih sama saya nih. Allah, berarti makmumnya nggak benar, ya, gitu. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat, ayu hawilallahu suratahu surata himarin.
Allah akan merubah suratahu bentuknya surata himarin sebagaimana bentuknya himar. Kalau ini dalam hadis lain seluruh badannya itu jadi himar. Ya. Kalau yang hadis yang pertama kepalanya saja Pak jadi himar. Kalau hadis lain itu seluruh badannya jadi himar. Keledai. Alhamdulillah. Wa fi riwayatin dalam satu riwayat surata kalbin. Bentuknya seperti anjing. Ya, naudzubillah. Jadi enggak seperti himar, lebih parah lagi anjing. Kalau keledai ya seperti itu ya. Bapak bisa melihat keledai kan kepalanya kayak kuda. Keledai ya. Kepalanya hampir mirip kuda tapi kecil dia. Nah, kalau bentuknya seperti anjing lebih mengerikan Pak, ngonyong begitu. Iya kan? Nih ya, itu bagi orang-orang yang sholatnya suka mendahului imam. Ya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda alladzi adapun orang yakhfidu yang turun wa yarfa'u dan bangun qoblal imami sebelum imam innama nasyatuhu maka bahwasanya ubun-ubunnya biadi syaiton itu pada kekuasaan setan. Orang kalau waktunya turun mendahului imam. Imam belum rukuk dia udah rukuk duluan. Imam belum itidal dia itidal duluan. Apa kata Rasul? Orang seperti ini ubun-ubunnya ada setannya. Dikendalikan oleh setan. Ya. Setan yang mengendalikannya. Iya, ya jangan mendahului imam. Ada yang nanya masalah ini. Kalau nggak ada yang nanya kita lanjutkan at-targhibu dan adapun ini anjuran fi qasri sholati di dalam menjalankan qasar salat atau mengqasar salat. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqasiru beliau meringkas ya meringkas sholat fi safari di waktu bepergian tarotan sekali ya wa yutimu dan beliau menyempurnakan ukhra pada bepergian yang lainnya wa yasumu dan beliau berpuasa tarotan sekali-sekali wa yuftiru dan beliau berbuka ukhra pada hari yang lainnya. Wa kana dan adalah Kanjeng Nabi aktsaru ahwalihi lebih banyaknya tingkah Rasulullah SAW al-qasra yaitu mengqasar wal fitra dan berbuka. Pak, nek jenengan lagi bepergian ya, lagi bepergian nih. Kayak saya pulang ke Jawa Timur, Allah ngasih rukhsah kepada kita atau keringanan pada kita. Abah pulang ke Subang. Subang belum ada 90 kilo belum boleh itu mengqasar, Pak. 124 kilo. Subangnya mana? Oh. Putar-putar. 125 kilo. Kalau saya itu naik mobil itu Pak, tol langsung itu Abah 35
Kalijati. Itu tol di sini berapa? 35, di situ kan 98, berarti berapa itu? 63 kilo. 63 kilo. Secepat gitu. Iya, kalau putar-putar 125 kilo. Terus yang dipakai yang mana? Sebenarnya jarak. Dulu jarak lewat itu 125 kilo ya. Udahlah, pokoknya begini. Kita boleh mengqashar sholat itu kalau jaraknya 90 km. Oh, makanya kalau apa mah, kalau duhur gitu. Ya itu lebih bagus. Kalau udah Indramayu Pak, itu udah boleh mengqashar. Ya. Subang, Indramayu, apalagi Cirebon udah boleh mengqashar, udah. Ya. Apalagi udah Tegal sono, udah boleh mengqashar. Silahkan Bapak mengqashar. Kalau Allah ngasih keringanan, ambil keringanan dari Allah. Itu pahalanya besaran mana? Jangan lihat pahalanya Pak. Kalau kita lagi bepergian, ketika Allah ngasih dispensasi, ambil dispensasinya. Dan Pak Ustadz Ujang pulangnya kemana? Sukabumi? Di mana? Subang mana? Sumedang. Dekat Sumedang. Yang ujung sono. Ya udah berarti. Ya, kalau udah sono ya udah. Ya, udah 90 kilo bisa dikosong. Silakan. Bahkan kanjeng Nabi itu kalau bepergian banyak mengkosornya daripada sempurnanya itu. Kana aktsaru akhwalihi sallallahu alaihi wasallam al-qasra wal fitra. Bahkan kanjeng Nabi itu ketika bepergian beliau juga enggak berpuasa. Gitu loh. Ini kadang-kadang prekele, kadang udah ketahuan apa namanya bepergian kayak saya pulang ke Jawa Timur, terus nekat berpuasa, terus terjadi sakit kemudian ninggalnya ninggal jelek Pak, suul khotimah. Kok seperti itu? Karena apa? Udah dikasih rusak oleh Allah. Kalau bepergian jauh, sok atu mengqashar, sok atu kagak puasa, situ nekat puasa, yang nyuruh siapa? Kata Allah kalau ngomelin istilahnya secara kasarnya begini, ya kan? Kamu itu udah dikasih keringanan, udah saya kasih keringanan nih, karena saya tahu betul kemampuan situ. Kamu kagak ambil, salah sendiri. Bahkan nih, kalau kita bepergian jauh, udah merasa sakit, Bapak tetap menjalankan puasa sampai terjadi meninggal, dikasih minum nggak mau, itu sama aja dengan bunuh diri, dosa. Bapak sakit, kagak mau minum obat, itu sama aja dengan apa namanya? Bunuh diri juga. Udah tahu nih, aku kalau mau sembuh sendiri nanti. Namanya nggak ada ikhtiarnya Pak, nggak ada usahanya. Kalau sakit ya berobat. Usaha itu kudu, tetapi tetap yang menyembuhkan adalah Allah. Wa idza maridtu fa huwa yasfin. Ketika aku sakit, bahwa maka dialah Allah Yasin yang menyembuhkan. Obat hanya wasilah. Bapak sakit kepala minum botrek, botrek itu wasilah. Wasilah. Semuanya Allah yang menyembuhkan. Ya, kecuali wali nggak berobat mungkin wali. Wali itu udah tinggal berdoa. Kata yai, kata guru saya itu, wali itu tinggal minta apa saja udah dikasih, gitu, ya kan? Beda dengan kayak kita orang pada umumnya ini, susah, kita harus ikhtiar, ya.
Kayak gini juga misalnya perang nih. Lawan kita pakai senjata lengkap. Bapak berangkat nggak pakai apa-apa, itu sama aja dengan bunuh diri. Membela Islam misalnya ke Palestina, bapak berangkat ke sono, nggak bawa senjata apa-apa, nggak apa-apa. Padahal di sana Israel itu senjatanya mantap karena backingan Amerika, ya kan? Bapak nggak bawa apa-apa, sama aja dengan bunuh diri itu, ya kan? Nyusup nih, bikin paspor, ngomongnya apa namanya? Buat jadi TKI atau TKW, ada loh Pak, ada. Makanya kalau bapak berangkat umroh sendiri, itu sekarang nggak bisa, harus lewat travel yang sudah yang dapat izin dari pemerintah. Waktu adanya ISIS itu ya, ada orang Pak ikut berangkat umroh, tapi hilang jamaahnya. Yang dikena denda siapa? Travelnya, mahal dendanya. Dia ikut travel, orangnya kemana? Pergi, tahu entah kemana, hilang. Ternyata ujung-ujungnya jadi pasukan ISIS. Kan kayak itu bahaya. Sejak saat itu sekarang kalau mau berangkat umroh wajib ngurus pakai apa namanya? Travel. Nggak akan pernah dikasih visa kalau cuma sendirian. Begitu juga dengan TKW Pak, TKI itu harus ada apa semacam lembaga yang memberangkatkan. Apa namanya memberangkatkan? Yayasan atau apa yang memberangkatkan, tujuannya untuk kerja. Kalau nggak bisa. Ini bapak ujuk-ujuk ke sono gitu, nggak bisa Pak. Dipersulit. Kan ada tuh anggota ISIS di sana terlantar. Naudzubillah min dzalik. Saya ada beritanya itu. Di sana diperkosa, diapain, nggak bisa apa-apa. Berapa ratus orang gitu Pak. Dia nangis-nangis, minta kepada Bapak Presiden untuk dikembalikan ke Indonesia. Dulu ngapain aja? Gitu. Padahal paspor Indonesianya dibakar Pak. Dia udah punya paspor tuh, dibakar sama dia. Ketika terjadi apa-apa di sana, perempuan-perempuan diperkosa, diapa-apain deh, di pengungsian ketika ISIS ditangkap itu, dia udah nggak bisa apa-apa, minta tolong pemerintah juga ujung-ujungnya untuk membalikan ke tanah air. Dia mau tobat segala macam. Penyakit itu, doktrin. Kepalanya udah didoktrin itu. Ngeri Pak, jangan sampai ya, jangan sampai. Jadi biasa. Kalau udah dikasih rukhsah itu apa? Keringanan oleh Allah. Kalau jenengan sakit nih Pak, walaupun nggak bepergian, bapak sakit tetap berbuka, nggak apa-apa, dosa enggak. Ya, bapak tetap makan, walaupun bulan Ramadan, orang apa-apa. Kenapa? Sakit, nanti diganti di bulan lainnya. Ada yang nanya hati satu-satu gitu. Ada yang nanya? Kalau imannya kurang keras itu gimana? Sampai dengan dulu. Itu namanya nggak sengaja. Kalau nggak sengaja ya dimaklum. Makanya jadi imam yang keras. Kapan malam apa kemarin? Senin. Ya malam Selasa. Ngaji di PCS, Tatak An-Nur PCS. Lampu mati. Ya, mati lampu. Mati lampu sama lampu mati bedanya apa Pak? Mati lampu mati, bedanya apa? Sarwanya sama. Otomatis tipnya nggak nyala kan? Orangnya mana banyak? Ya udah saya kencengin.
Nah, karena apa? Paling tidak 2 baris ke belakang itu dengar. Bismillahirrahmanirrahim kencang. 2, 3 yang belakang nanti biar ngikutin. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah, terutama waktu rukuk, waktu sujud. Kalau sujud itu kan sesama makmum nggak ngerti, ya kan? Udah belum nih? Akhirnya ngawur, udahlah kan ya. Allahu Akbar. Imamnya udah masih sujud. Kalau terjadi demikian, Bapak jangan kembali ke sujud, tetapi nunggu imam sampai bangun dari sujud itu. Dan imam bangun, Bapak nunggu nih imam. Batal nggak? Kagak. Yang membatalkan apa namanya? Yang membatalkan sholat itu mendahului atau ketinggalan sama imam 2 rukun fi'li. 2 rukun fi'li seperti ini Pak. Contohnya nih. Rukun fi'li bukan rukun qauli ya. Ini lagi berdiri nih, sama-sama berdiri. Imamnya udah rukuk, Allahu Akbar, Bapak masih berdiri. 1 ini, udah ketinggalan 1 kan? Sami Allahu liman hamidah 2. Bapak masih berdiri, ini batal. Paham ini? 2 rukun fi'li ini. Imamnya sujud, Bapak baru rukuk. Tapi saya kan belum baca surat Al-Fatihah. Itulah gunanya imam. Gunanya imam itu nambel kekurangan makmum. Ya, nambel kekurangan makmum. Bapak baru bismillahirrahmanirrahim, makmum dah Allahu Akbar. Ikut be, Allahu Akbar. Jangan nyelesain Al-Fatihah. Selesai Al-Fatihah imamnya udah sujud. Batal sholat jenengan kalau jadi makmum. Kalau apa tadi ditanyakan, kalau suaranya nggak keras, ya kita jangan diulangi. Dan imam pilih yang suaranya keras. Ya. Sewaktu-waktu speakernya mati, maka makmumnya di belakangnya, 2 makmum, 2 sop di belakang imam, dia dengar, gitu Pak, ya, gitu Pak ya. Ada lagi yang nanya? Ada yang nanya? Gak ada ya. Wa yaqulu, dan beliau bersabda, Kanjeng Nabi bersabda, hadhihi, adapun ini, qasar dan berbuka ketika kita lagi bepergian, kita mengqasar dan berbuka, artinya tidak berpuasa. Hadhihi, yang semacam ini nih, shadaqatun, itu merupakan sedekah. Tasaddaqah, yang telah bersedekah Allah biha, pada sedekah tadi. Alaikum, atas kalian, faqbilu, maka terimalah oleh kalian shadaqatahu, sedekahnya Allah. Bapak ngasih sedekah nih Pak, orangnya nggak nerima, sakit hati nggak? Sakit. Sok banget, kasih aja nggak mau, dalam hati. Kita ngundang orang, satu pun nggak ada yang mau nerima berkat kita. Diundang nih, pada datang sih datang. Ketika suruh makan, nggak ada yang mau makan. Sakit hati nggak? Yakin akan sakit hati. Akan dendam ini, ngajar oleh orang-orang. Ini pasti sentimen bener sama saya nih.
Kebetulan yang undang itu RT misalnya. Pokoknya besok kalau bikin pengantar, bikin KTP kagak saya kasih. Aja begitu ya, kayak marahnya. Sedekah, udah dikasih sedekah, kagak mau nerima. Pulang diberkati, gak usah terima kasih, udah pada pulang. Berkat masih numpuk di rumah. Makanan yang disediain kagak ada yang makan. Marah kita. Tahu begini kagak usah datang semuanya. Pasti begitu. Allah pun begitu nih. Udah dikasih nih, udah kasih hadiah nih. Hadiah kamu kan lagi sakit, udah kagak puasa, gak usah puasa. Kamu kan lagi bepergian, udah kamu kosor aja, gak usah 4 rakaat, 2 aja, pahalanya sama. Kata Allah begitu. Kita kemelinti, nggak mau. Allah pun nggak suka sama orang kayak gini. Gitu. Makanya menjalankan agama itu jangan pakai akal kita, tetapi berdasarkan syariatnya kanjeng Nabi. Gitu loh. Kalau pakai akal kita semaunya sendiri. Sholat maghrib nggak seru kalau 3 rakaat. Pengennya 7 rakaat aja dah sholat maghrib. Pakai akalnya dia. Nggak boleh. Paham? Waktu sholat subuh cuma 2 rakaat. Saya mau 5 aja deh. Pakai otak dia. Biar dosa-dosa saya diampuni oleh Allah. Bukan diampuni, tambah diseksa. Udah capek diseksa lagi. Makanya disinggung oleh Allah. Hal ataka hadithul ghasyiyah wujuhun yawma idzin khashi'ah 'amilatun nasibah. Tuh. Ya. Hal ataka hadithul ghasyiyah, apakah telah datang kepadamu hal ataka hadithul ghasyiyah, yang menceritakan tentang hari kiamat. Al ghasyiyah. Wujuhun yawma idzin khashi'ah, wajah-wajah mereka pada waktu itu, wujuh yauma idzin, pada waktu itu, pada waktu nanti, ya, khashi'ah, dalam keadaan lunglai, ya, merunduk. Ya Allah. Amilatun nasibah, mereka beramal tetapi nggak dapat apa-apa. Amalannya dianggap muspro. Siapa? Orang-orang kafir. Tasla naron amiyah. Maka orang-orang seperti ini dilemparkan ke dalam neraka hamiyah. Orang kafir, punten, bukan dalam akidah kita loh. Kita ngomong akidah kita, akidah Islam. Kalau ada orang punten selain Islam, berarti dalam akidah kita namanya kafir, ya kan? Kafir. Nah, ketika kafir, mereka sudah berpuasa 40 hari misalnya. Udah dipilih-pilihin nggak makan, terus nyepi kayak orang agama lain itu, sehingga kepalanya dipelontosi, berbagai gitu, udah jadi pembesar agama, ya, pertapa segala macam. Mereka hanya mendapatkan capek saja. Ya. Amilatun nasibah. Pekerjaan mereka udah gak ada gunanya sama sekali. Hanya dapat capek saja. Termasuk kita umat Islam ini, kalau kita melakukan suatu amalan yang tidak berdasarkan dengan syariat yang ditetapkan oleh Allah, melalui Rasulullah, melalui para ulama nih, kita nggak mau jalankan, maka amalan itu percuma. Paham ya? Fa innallaha, maka sesungguhnya Allah yuhibbu, cinta, antukta, kalian menerima rukhasuhu, rukhsahnya, kama yuhibbu, sebagaimana Allah cinta, antukta azaimuhu, dia sebagaimana cinta kepada apa nih, faraiduhu lati aujaba, sebagaimana Allah mencintai fardu-fardunya yang diwajibkan kepada kita. Gitu.
Sama. 4 rakaat sama 2 sama aja. Kenapa kalian nggak mau ngambil yang 2 aja? Udah dapat rukhsah, tetap aja pengen jalankan 4. Tapi kalau kita menjalankan 4, apakah sholat kita diterima? Ya diterima tetap. Paham ya? Nah ini. At-targhibu min sholatil jumu'ati wa targhibu min tarkiha. Insyaallah minggu depan kita akan membahas tentang at-targhibu, anjuran min sholatil jum'ati, berkenaan dengan sholat Jum'ah, anjuran untuk menjalankan sholat Jum'ah, wa targhibu, dan ancaman min tarkiha, dari orang-orang yang meninggalkan sholat Jum'ah. Ya, insyaallah semoga Allah memberikan kesehatan kita kepada kita semuanya ya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.